Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Nazarudin. Pada kali ini saya akan jelaskan sedikit informasi tentang mandi besar ya. Mandi besar ini adalah masuk dalam kategori toharoh ya, bersuci dalam Islam. Jadi ada 3 bab: wudhu, mandi besar, dan tayamum dalam toharoh itu. Nah, kali ini akan saya sampaikan materinya. Insya Allah next kita akan sampaikan tentang tata cara atau yang real ya, prakteknya langsung seperti itu. Miftahus sholat at-tuhur ya, kunci sholat itu adalah bersuci. Jadi kalau kita sholatnya itu tidak didahului bersuci, atau misalkan wudhunya tidak benar, apalagi mandi besarnya belum benar, maka di sini sholatnya dipertanyakan sah atau tidaknya, seperti itu. Mari kita mulai. Bismillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini tadi tata cara berwudu ya. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Ini tata cara tayamum. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi di sini perlu kita garis bawahi, tempat buang air besar ya kamar mandi gitu ya. Atau di sini menyentuh perempuan itu bukan kok menyentuh seperti ini, enggak, tapi di sini dalam kategori bergaul dengan perempuan, suami istri ya, atau setelah bersenggama seperti itu. Jadi ini yang dikatakan wajib mandi besar seperti itu. Kalau hanya menyentuh itu tidak membatalkan wudhu atau tidak membuat kita mandi besar. Kita lanjutkan. Nah, dalam sebuah hadis ini tata caranya dalam mandi besar. Apabila beliau mandi karena junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya,
lalu menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu membasuh farjinya atau kemaluannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat, kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambut hingga apabila ia sudah merasa bersih, beliau siramkan air di atas kepalanya dengan 3 siraman. Kemudian beliau meratakan ke seluruh tubuhnya lalu membasuh kedua kakinya, kayak gitu. Tata cara yang pertama, mencuci kedua tangan. Jadi tangan ini dicuci ya. Kalau punya sabun di rumah pakai sabun ya. Terus yang kedua, mencuci farji ini dengan tangan kiri ya, tangan kiri. Setelah itu diturunkan pula mencuci tangan kiri dengan tanah atau cukup digantikan dengan sabun. Ya, sekarang kan banyak sabun ya. Pakai sabun aja gitu. Jadi mencuci farji dengan tangan kiri, langsung tangan kirinya dicuci dengan sabun. Terus yang ketiga, berwudu seperti wudunya kita hendak sholat. Setelah itu menyiramkan air ke kepala secara merata ya. Air ke kepala secara merata seperti keramas gitu ya. Jadi ini memang keramas sih, gambarnya kayak keramas ya. Terus bagi wanita yang berambut panjang, bila merasa kerepotan maka bisa digelung ya. Terus ini tuh sampai dasar kulit gini ya. Jadi sampai dasar kulit ini harus basah gitu. Terus yang selanjutnya bagaimana? Menyiramkan air ke seluruh badan ya, atau mandi. Di sini katakan mandi sampai rata, dimulai dari kanan ya, kanan kemudian kiri ya. Rasulullah SAW mengakhiri mandinya dengan mencuci kaki. Jadi setelah itu mencuci kaki. Nah, sebelumnya di sini saya informasikan selama wudhu tidak batal. Artinya apa? Ketika kita prosesi mandi besar itu kan ya tangan pakai gayung dan lain sebagainya. Kalau sampai tangan ini ketika mencuci kaki ya, ternyata tangan ini nyenggol tidak sengaja, nyenggol kemaluan atau telapak tangannya ini kesenggol kemaluan, maka dia harus mengulang kembali. Maka selama wudhu tidak batal, maka di sini setelah mandi boleh langsung melaksanakan sholat tanpa perlu berwudu lagi. Tapi diingat-ingat ya, setelah mandi boleh melaksanakan sholat itu ya pakai baju dulu ya, pakai sajadah dulu ya, biar ya seperti sholat pada umumnya, seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kelebihan dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Insya Allah kita sambung ke prakteknya untuk mandi besar. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.